Jadi dari situ kita bisa bisa bersemangat. Belajar Quran itu seperti kita menaiki tangga. Takwa 1, takwa 2, takwa 3, takwa 4, takwa 5, takwa 6, takwa 7, gitu kan? Seperti juga sholat. Bagaimana sholat itu menjadi khusyuk, ya. Semua bacaan-bacaan itu kita hubungkan dengan Al-Quran. Nanti semakin asik gitu. Sholat itu semakin asik, semakin merasai, semakin dekat, gitu. Tidak terputus-putus, ya. Terus meningkat lagi, kita sampai bergetar mempelajari Al-Quran itu sampai getar hati kita itu, karena belajarnya terus menerus. Saya sudah menyusun 7 langkah pendekatan Al-Quran, 7 langkah mendekati Al-Quran. Langkah pertama, paling tidak mengabaikan kalau dengar ayat Quran, ya. Kita dengar tuh ayat nomor berapa, surah apa, kita lihat tuh, ya, mulai senang kita. Tidak bisa kita bersikap merasa bodoh, itu nomor 1. Nanti 2, 3 sampai mendarah daging, sampai melekat kebiasaan itu. Bukan kebiasaan membaca saja, bukan, ya. Membaca saja itu apa yang diperoleh? Kosong, 0. Coba kita baca Quran, kita baca saja, tidak mengerti Arabnya, 0, nggak ada apa-apa. Padahal Al-Quran itu adalah Dzalikal auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itulah yang tidak ada keraguannya lagi, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat kedua, ya. Jadi seluruh ayat-ayat Al-Quran itu menggiring kita, mengarahkan kita, memberi petunjuk kita kepada ketakwaan, ya. Jadi kalau kita hanya baca saja, tidak memperoleh apa-apa dalam usaha kita menjadi orang takwa. Sedangkan istighfar saja, istighfar yang pertama itu istighfar yang dilakukan oleh orang beriman. Jadi kalau mau lakukan istighfar orang yang takwa, ada caranya. Itu ilmu-ilmunya itu, ya, untuk menggiring kita kepada suatu ibadah yang berkualitas, suatu ibadah yang terus meningkatkan. Sebab kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Dalam pengertian, berilah kami ilmu yang terus menerus meningkat dan beramal yang terus meningkat. Itu yang kita minta itu, yang sudah saya jelaskan, ya, bahwa kita tuh minta ilmu. Nah, minta ilmu itu harus belajar, gitu. Jadi saya sangat sedih sekali, betul-betul sedih sekali. 2 ayat
Yang nyata-nyata di dalam Quran ada istighfar orang yang beriman dengan istighfar orang yang bertakwa. Berbeda substansinya. Saya tidak pernah dengar ya ulama-ulama menjelaskannya. Bagaimana kita bisa melaksanakannya kalau tidak mendapat penjelasan? Ya. Kita alhamdulillah sudah dapat mengerti ya, dan ada beberapa teman yang saya kirim WA-nya sudah terima kasihnya, mengerti saya, paham katanya gitu ya. Nah, maka itu kepahaman itu kita cukupkan dulu di situ ya, sebab istighfar itu banyak perni-perninya. Kita lanjutkan berkenaan dengan kita menyelesaikan dulu lah ya. Alhamdulillah 12, 13, 14 ya. Jadi kita harapkan ibadah-ibadah kita dengan pengetahuan Al-Quran yang semakin dalam, semakin menyentuh ya. Mudah-mudahan kita lebih bergairah dalam melaksanakan itu. Kalau kita berinfak, kita tahu tujuan infak itu. Pertama, supaya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita memantapkan jati diri kita gitu ya. Dengan melakukan infak. Baik infak itu pada tingkat awal. Ya, tingkat awal paling tidak infak kita itu sudah tidak memikirkan lagi apa keadaan sulit, apa keadaan lapang, gitu kan? Yaitu infak itu ada dua konsep, ya. Yang tujuan akhirnya adalah merupakan sarana untuk menghadapi musuh-musuh Islam, ya. Gitu. Kemudian Quran, kita belajar Quran. Itu punya target. Insya Allah kita ditargetkan menjadi orang-orang yang diwarisi Al-Quran, yaitu orang-orang yang diharapkan melakukan kebaikan segera dia memahami Al-Quran. Itu di surah Fatir, yang infak di surah Al-Anfal. Kemudian Sholat itu ya, semakin hari kita meningkatkan mutu sholat kita. Memang kelihatannya tidak kelihatan. Dua orang sholat sama persis dengan satu orang yang sudah memadai pengetahuannya ya, dan satu orang yang masih belajar. Itu kelihatannya sama, tapi berbeda ya. Menjadi ukuran kita ya, dalam sholat, di mana di lingkar luar ya, di dalam lingkar luar sholat kita terhubung antara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di lingkar luar, kecuali Sami Allahu liman hamidah, komandonya ya. Kedua, terhubung antara Al-Fatihah dengan bacaan sholat kita. Apa saja bacaan sholat kita ya, karena ayat-ayat itu banyak. Yang jelas bagaimana kita menghubungkan Al-Fatihah terhubung dengan sujud, ruku, terhubung dengan perkataan kita Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, ditambah lagi yang lain-lainnya, terhubung dengan sujud terhubung dengan doa di antara dua sujud, terhubung dengan sujud kembali, terhubung dengan
Al-Fatihah waktu berdiri terus siklusnya itu, ya. Sementara di luar itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga asik kita, asik ya. Sehingga kita sembahyang itu rasanya kurang, ya, kurang terus rasanya itu. Walaupun mungkin ada malasnya, ya, biasa itu sudah jadi sunnah, sudah jadi watak manusia gitu. Jadi Rasulullah juga memesankan kalau ada keletihan hendaklah lari kepada sunnah yang lain gitu kira-kira. Kita sholat rasanya letih gitu ya. Sholat 11 rakaat letih kita, 2 rakaat saja, 3 rakaat saja kalau sholat tahajud ya. Tapi segera banyak baca Quran gitu. Jadi variasinya seperti itu ya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk pada kita ya. Jadi alangkah bahagianya kita dari sunnah ke sunnah, dari tugas satu ke tugas lain, mengurangi yang di sini, meningkatkan yang itu ya. Nah sekarang saya akan bacakan saja ayat 38 ya. Jadi kalau 29 kita terus ke atas, sekarang ke bawah. Tapi tidak akan saya detilkan. Ayat 38. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ini tauhid yang berkenaan dengan Rabb, ya kan? Kalau 29 tadi berkenaan dengan ilah dalam rangka pengabdian. Sekarang berkenaan dengan Rabb, ya. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab Allah. Itu tauhid yang menyangkut roh, ya. Katakanlah kalau begitu, tahukah kamu tentang yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, Nabi Muhammad ini katakan ya. Sebentar. Kalau begitu, tahukah kamu tentang yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatku? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal. Ini ada konsep tawakal, ya. Di sini ada konsep tawakal, ya. Mari kita baca. Walain sa'altahum man khalaq. Dan sungguh apabila ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan as-samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah. Sungguh mereka pasti mengatakan Allah. Itu sudah jaminan. Jadi siapapun di dunia ini tahu dia karena fitrah, sebetulnya fitrah itu. Saya sudah sampaikan melalui WA pengantar di dalam al-asmaul husna. Jadi pasti mengatakan Allah itu, ya. Walaupun mungkin tidak terucap di hatinya, nggak bisa bohong. Jadi fitrah itu di dunia ini
bagi kita ya, yang beriman, fitrah itu terang benderang. Tapi bagi yang tidak beriman atau kurang imannya, fitrah itu redup. Fitrah itu remang-remang. Kadang-kadang tidak pernah mati sebetulnya. Tapi nanti waktu kita mau meninggal dunia itu baru terbuka itu. Baru terbuka. Disitulah kita menyesal. Karena mata kita terbuka dan bisa melihat sesuatu yang selama ini tidak terlihat. Ya. Bisa melihat setan, bisa melihat malaikat. Nah, disitulah bagi orang-orang yang beriman itu gembira. Ya. Seperti yang diceritakan Pak Ikin mengenai anak dalam kandungan, ya kan? Anak kandungan diceritakan, nanti ketemu malaikat, ketemu setan, ketemu neraka. Untuk kita saat ini, ya sekarang ini diceritakan kan sulit untuk menerimanya itu. Sama dengan bayi, nanti kamu sudah keluar dari perut ibumu, nanti bisa main-main, bisa main bola, bisa belajar sekolah. Terus dia bilang, ini mau gerakkan badan saya di perut ini susah, mana bisa main bola, badan masih kecil. Padahal nanti setelah kita besar, kita lahir, besar, tumbuh, malah bisa keliling dunia. Bisa keliling dunia gitu. Terbang ke sana, terbang kemari, jalan ke sana, jalan kemari. Itulah gambarannya. Seperti kita ini, bahwa sholat kita seluas langit dan bumi, lebih baik pahalanya. Bayangkan kalau bumi, langit, semesta alam ini dijadikan sorga. Coba, bisa satu orang bisa megang dunia ini. Kan dunia nih, kalau matahari ya, matahari saja. Matahari dibandingkan bumi ya, itu antara satu butir kacang hijau dengan bola. Bayangin, bumi dengan matahari ya, itu antara sebutir kacang hijau dibandingkan bola. Itu perbandingan matahari dan bumi. Belum jaraknya. Jarak matahari dan bumi itu demikian luas alam ini. Kalau apa yang dijanjikan Tuhan itu kecil. Kalau nanti kita sudah meninggal dan sudah mengalami masa-masa di akhirat nanti, kecil ya. Nah, Qul afara'aitum ma tad'un, katakanlah, ajarkanlah, terangkanlah pendapat kalian tentang yang kalian sembah min dunillah, selain Allah ya. In aradani Allah, apabila Allah menghendaki bahaya, bidurri, bahaya, suatu bahaya, hal hunna kashifa tudurri, apakah mereka dapat menghilangkan bahaya
dari Allah tersebut. Au aradani, dia menginginkan terhadapku birahmah, satu rahmat. Hal hunna mumsikatu rahmat, bisa dia menghilangkan rahmat. Ya, tantangan itu ya. Qul hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku, alaihi tawakkal, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Bertakwalah, bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Ya. Jadi ada konsep tawakal ya. Nanti kita teruskan. Kalau kita teruskan, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya kira cukup untuk itu, sudah terbayang oleh kita. Dan saya ingatkan lagi, ada konsep tobat. Ya, konsep tobat dan lupa. Kalau orang yang berlebihan, kesalahan, jangan sampai berputus asa terhadap rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, itu ya, kalau kita tobat, ya, tobat, memperbaiki keadaan, istighfar, kemudian diteruskan dengan memperbaiki ibadah, ya, tidak lagi mengulangi pekerjaan yang dulu kita lakukan, ya. Jangan lupa. Setelah itu dan kembalilah kamu kepada Tuhan dan berserah diri kepadanya. Itu perintah itu, ya. Ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya, jadi perintah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum bir rabbikum, dan ikutilah yang terbaik apa yang diperintah dalam Al-Quran. Ikuti yang terbaik karena kita mau mengejar. Kan banyak bolong-bolongnya. Jadi mengejar. Jadi ikuti apa yang terbaik Al-Quran. Ya. Jangan yang biasa-biasa saja maksudnya itu ya. Supaya kamu jangan 3 jangan. Agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku. Kalau sudah meninggal, aduh, nyeselnya. Ada ayat dalam Quran itu ya, minta kembali sebentar mau sedekah gitu kan, ada, nanti kita bahas ya. Alangkah supaya jangan nyesal ya. Antakula nafsun ya hasrata ala ma faradtu bi jambillah. Satu itu ya, ayat 56, supaya jangan nyesel. Kedua, jangan ngomong autaku lalau annallah hadani, seterusnya, agar jangan ada yang ngomong gitu ya, sekiranya Allah memberi aku petunjuk padaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Berandai-andai, jadi karena Allah tidak memberi petunjuk, seolah-olah Allah tidak memberi petunjuk, padahal sekarang ini petunjuk, tapi diabaikan.
Ya. Ketiga, ayat 38, dan agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, ngomongnya sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Udah nyesel, gak ada gunanya lagi. Ayat 59, sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku datang kepadamu, tetapi kamu mendustakan, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, ayat Quran ini secara seluruh langkah-langkah, seluruh kejadian-kejadian, seluruh usaha untuk ngeles ya, sudah dicegah oleh Allah di dalam Quran. Semuanya ya. Jadi apa saja tadi yang soal fitrah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ditanya roh kita pada masa di alam roh, ditanya, apakah aku Tuhanmu? Iya, kata kita. Ngapa diulang kembali dalam Quran? Karena kita lupa, tidak ada ingatan kita. Kita ingatkan kita terbatas terhadap alam roh. Jadi diingatkan. Nih Quran memberitahu ya, jangan sampai nanti kamu ngomong, nenek moyang kami sudah ada tuhan-tuhan lain, sedangkan kami ini keturunannya. Jadi kami nggak tahu, bukan salah kami. Sampai begitu. Jadi detail Al-Quran itu. Ya. Saya kira kita cukupkan 12, 13, 14 ya, yang menyangkut tauhid ya, uluhiyah, rububiyah, dan tauhid asma wa sifat ya. Yang saya tidak akan bicara masalah itu, lebih baik kita tauhid yang menyangkut roh, tauhid yang menyangkut ilah, tauhid yang menyangkut sifat ya. Saya kira kita akhiri, dan insya Allah besok subuh kita lanjutkan dengan Alhamdulillah nomor 15. Itu terkait dengan ibadur rahman. Kita sudah belajar siapa itu ulul albab, siapa itu orang yang berhati besi dan cerdas ya. Kemudian kita nanti melihat bagaimana orang yang hatinya lembut, itu ibadur rahman ya. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi